Terima kasih kepada Bu Ita. Selamat pagi Ibu dan Bapak yang ada di Hotel Haris dan selamat pagi juga untuk semua Ibu Bapak yang join di streaming maupun di Zoom. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, Mbak Ita izin untuk paparan. Jadi sesi pagi ini nanti saya Maria Listianti dengan Ibu Neneng Kadaria dari Puskurjar BSKP akan memaparkan, Bapak Ibu, memaparkan mengenai bagaimana penyusunan kurikulum operasional. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa setiap satuan pendidikan itu harus menyusun kurikulum operasional. Itu harus Bapak Ibu. Jadi dari BIMTEK yang pertama waktu di Cirebon itu Pak Yusri yang dari Puskurjar sudah memaparkan juga bagaimana komponen-komponen apa saja yang ada di kurikulum operasional. Nah, untuk sesi pagi ini saya akan mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu bagaimana alurnya, alur penyusunan kurikulum operasional, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di dalam dokumen kurikulum operasional. Ini nanti supaya Bapak Ibu di satuan pendidikan Bapak Ibu mulai saat ini sudah mulai menyusun kurikulum operasional itu disiapkan apanya? Disiapkan timnya, kemudian menyiapkan bahan-bahannya, regulasinya, dan juga jadwal penyusunannya apa saja di dalam kurikulum operasional. Karena ini nanti sangat banyak Bapak Ibu untuk menyiapkan komponen-komponennya. Nah, setelah nanti saya menjelaskan secara singkat bagaimana alur penyusunan kurikulum operasional, nanti berikutnya Bu Neneng Kadaria dari Puskurjar akan menampilkan contoh dokumen kurikulum operasional dari satuan pendidikan yang menjadi contoh. Nanti Bu Neneng akan memaparkan, nanti akan yang dikembangkan di Puskurjar ada 4 kurikulum operasional, ambil dari 4 satuan pendidikan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan alurnya tadi. Nanti kalau saya menjelaskan alurnya seperti ini, nah di dalam dokumen kurikulum operasional ini dirumuskan seperti apa, nanti akan ditampilkan contohnya oleh Bu Neneng. Jadi nanti kami akan panel. Di sini sudah hadir Bu Neneng, nanti Bu Neneng akan memberikan contoh seperti itu. Dan saat BIMTEK juga Bapak Ibu, karena untuk kurikulum operasional itu yang paling penting adalah dalam menyusun kurikulum Bapak Ibu itu satuan pendidikan sebaiknya melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan. Karena sebagai lembaga pendidikan, Bapak Ibu itu akan menyiapkan SDM. SDM yang akan diluluskan oleh satuan pendidikan, itu kan tentunya akan diberikan kompetensi-kompetensi apa yang tentunya sangat yang sesuai dengan masa kini maupun untuk ke depan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini tentu Bapak Ibu di satuan pendidikan perlu Bapak Ibu identifikasi. Peserta didiknya Bapak Ibu dari mana saja? Dari kelompok usia mana? Kemudian keberadaan satuan pendidikan Bapak Ibu berada di mana? Nah, ini yang perlu nanti Bapak Ibu analisis. Nah, untuk itu Bapak Ibu di sini
Mungkin dari awal ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini alurnya. Nanti dari alur ini nanti akan dicontohkan, alur ini nanti dicontohkan penuangannya di dalam dokumen kurikulum operasional ini oleh Bu Neneng. Nanti Bu Neneng akan memberikan contoh satuan pendidikan yang sudah melakukan sesuai dengan alur ini, nanti penuangannya di dalam dokumen kurikulum operasional. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, yang utama di dalam alur kerja penyusunan kurikulum operasional secara garis besar itu ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan analisis kebutuhan atau yang bisa juga disebut analisis konteks, karena operasional, kurikulum operasional tentu adalah operasional di tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu. Artinya, kalau itu di tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu, itu tentunya kontekstual. Ya, kontekstual. Jadi Bapak Ibu akan melakukan analisis konteks, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, di sini Bapak Ibu, pada saat analisis konteks ini yang sudah dijelaskan pada saat BIMTEK pertama minggu yang lalu, itu sudah dijelaskan di situ apa saja yang dianalisis, apa saja yang kita identifikasi. Nah, identifikasi ini tentu ada 3 komponen Bapak Ibu, dan identifikasi yaitu pertama kondisi internal satuan pendidikan Bapak Ibu. Kondisi internalnya itu tentunya terkait SDM-nya, terkait sarprasnya, terkait juga finansialnya, terkait juga nanti kebijakannya, kemudian juga ada SDA di situ secara internal. Berikutnya, komponen berikutnya Bapak Ibu adalah komponen yang di luar PKBM atau SKB Bapak Ibu, di luar satuan pendidikan. Karena satuan pendidikan Bapak Ibu berada di lingkungan seperti apa? Nah, ini yang eksternal ini Bapak Ibu juga perlu identifikasi. Karena keberadaan satuan pendidikan itu tidak terlepas dari kondisi sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini yang nanti akan Bapak Ibu analisis, apakah ada problem di masyarakat di sekitar Bapak Ibu di situ? Problemnya berdampak enggak terhadap penyiapan SDM? Nah, kalau berdampak, peluang apa nanti yang di satuan pendidikan akan berikan untuk memperkuat SDM? Nah, ini Bapak Ibu makanya perlu Bapak Ibu analisis eksternal itu, yaitu problematikanya apa, kerentanannya apa. Selain itu juga memotret bagaimana peluang yang ada di masyarakat, sehingga peluang itulah yang harus dibaca oleh satuan pendidikan untuk nanti dikembangkan dalam program-program yang ada di satuan pendidikan. Kemudian problematika itu juga akan menjadi dasar pada saat Bapak Ibu menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berangkat dari problem proyek itu. Karena proyek nanti itu sebagai aktivitas peserta didik dalam praktek pengetahuan maupun keterampilan yang sudah diperoleh selama pembelajaran di satuan pendidikan, dan itulah menguatkan karakternya di situ. Bagaimana peserta didik bisa memberikan solusi meskipun itu kecil di dalam komunitasnya. Sehingga Bapak Ibu, inilah yang sangat penting di dalam aktivitas-aktivitas yang Bapak Ibu juga perlu dilihat, diidentifikasi kondisi eksternal.
Selain itu, Bapak Ibu berada di wilayah atau di lokal di mana? Bapak Ibu berada di daerah mana? Daerah itu punya kebijakan mengenai kebijakan seluruhnya, kebijakan pembangunannya itu bagaimana? Nah, kebijakan ini tentunya dibaca. Sehingga antara satuan pendidikan dan kehidupan di sekitar itu nyambung. Kebijakan pemerintah daerah, misalnya pemerintah Kota Semarang itu apa sih sebenarnya, terutama dalam pembentukan pembangunan SDM-nya? Perlu nggak ini ditangkap oleh satuan pendidikan? Sehingga program-program yang diunggulkan satuan pendidikan itu nyambung terhadap kebijakan. Nah, inilah Bapak Ibu, jadi 3 komponen yang harus dianalisis. Dari hasil analisis inilah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu punya peta satuan pendidikan yang menampilkan kondisi real satuan pendidikan itu. Petanya kelihatan. Petanya kelihatan Bapak Ibu di situ, sehingga nanti itu setelah Bapak Ibu bisa melihat peta itu dari satuan pendidikan, dari hasil analisis konteks, Bapak Ibu kemudian menyusun dokumen kurikulum operasional. Petanya itu kemudian dijabarkan di dalam visi misi, berpengaruh nanti terhadap pemetaan SKK, berpengaruh terhadap penetapan keterampilan. Keterampilan apa yang akan diberikan kalau kebutuhannya di daerah Bapak Ibu atau kebutuhan sesuai dengan tuntutan global seperti apa. Nah, ini nanti yang akan ditetapkan di situ. Sehingga nanti pada saat Bu Neneng memberikan contoh, semua penetapan itu ada rasionalnya, ada datanya. Data itulah dari hasil peta analisis konteks. Jadi kalau Bu, keterampilan yang ditetapkan adalah komputer. Alasannya apa? Rasionalnya apa? Nah, itu Bapak Ibu punya rasional. Karena berbasis data. Fakta yang ada berbasis data. Nah, ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan analisis konteks, kemudian punya peta yang di situ sebagai karakteristik atau kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu mulai menyusun operasionalnya, dan setelah disusun Bapak Ibu kemudian diimplementasikan. Setelah diimplementasi Bapak Ibu bisa evaluasi untuk perbaikan. Jadi setiap tahun Bapak Ibu tentu akan menyusun atau melihat lagi, meninjau ulang lagi kurikulum operasional Bapak Ibu. Lanjut. Nah, pada saat Bapak Ibu menyusun dokumen itu, apa sih yang disiapkan di dalam satuan pendidikan Bapak Ibu? Ada beberapa poin yang penting di sini. Pertama, Bapak Ibu tentu nanti kan seperti yang waktu dijelaskan di BIMTEK yang pertama, Bapak Ibu kan akan ada pilihan, apakah mandiri belajar, apakah mandiri berubah, itu acuannya kurikulum apa? Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka? Nah, ini yang perlu disiapkan. Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait, regulasinya, serta bahan-bahan pendukung kebijakan. Karena kalau kurikulum 2013, Bapak Ibu membaca dokumen-dokumen yang terkait kurikulum 2013. Kalau kurikulum Merdeka, tentu Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Fauzi, baca panduan-panduannya. Karena panduannya sekarang hanya satu untuk semuanya, yang kemudian Bapak Ibu adaptasi atau dikontekskan dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah menyiapkan Bapak Ibu kemudian mulailah membaca, kemudian mulai melakukan analisis konteks. Kemudian dari hasil analisis konteks, Bapak Ibu sudah ada petanya, kemudian Bapak Ibu jabarkan di dalam
peta SKK, kemudian ke pengorganisasian pembelajaran, kemudian ke perancangan P5-nya, kemudian bagaimana pendekatan pembelajaran Bapak Ibu, itu semua dari hasil analisis kebutuhan Bapak Ibu. Jadi nanti semua tahap yang Bapak Ibu laksanakan itu ada di dalam kertas kerja yang itu perlu Bapak Ibu dokumentasikan. Kertas kerja itu didokumentasikan. Pada saat melakukan analisis konteks atau analisis kebutuhan, temuan-temuan Bapak Ibu dokumentasikan. Karena itu sebagai bahan, sebagai data. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu lengkap. Jadi kertas kerja itulah Bapak Ibu yang perlu didokumentasi dan juga nanti dari kertas kerja itu Bapak Ibu bisa merumuskan dalam dokumen kurikulum operasional. Lanjut. Jadi strateginya Bapak Ibu, nanti satuan pendidikan mulai Bapak Ibu menyiapkan tim pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Nah, ini tentunya yang dipilih TPK ini adalah tutor-tutor atau SDM yang tentu yang kompeten, yang nanti paham mengenai bagaimana nanti dalam menjabarkan SKK, bagaimana nanti merancang modul ajarnya, bagaimana menyiapkan bahan ajarnya, dan sebagainya. Nah, TPK ini nanti Bu Neneng pada saat mencontohkan itu ada. Itu tim pengembang kurikulumnya itu terdiri dari siapa saja. Ini yang perlu disiapkan Bapak Ibu karena inilah TPK-nya, peran dan tugas yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum operasional. Dan ini memang sebaiknya ada SK-nya sehingga ada legalisasi, ada tanggung jawabnya. Nah, setelah ada tim pengembang kurikulum, Bapak Ibu, TPK ini kemudian menyusun jadwal penyusunan KOS, karena nanti kan banyak sekali nanti apa saja yang disiapkan. Nanti pertama melakukan analisis konteks, timnya ini siapa yang melakukan, targetnya kapan. Nah, ini perlu dibikin jadwal. Kemudian TPK juga menyiapkan dokumen-dokumen terkait dalam penyusunan KOS. Karena kan banyak banget ini dokumen-dokumen terkait. Nah, yang membaca juga perlu sesi membaca khusus, kemudian melakukan kajian. Seperti itu. Jadi ini tugas-tugasnya juga lumayan banyak Bapak Ibu untuk TPK. Lanjut. Nah, nanti dalam dokumen kurikulum operasional nanti ada komponen utama yang ada di dalam dokumen kurikulum operasional itu ada komponen utamanya, yaitu Bapak Ibu tadi dari analisis konteks kan punya peta satuan pendidikan. Nah, di sini nanti komponen yang pertama itu nanti akan ditampilkan nanti di dalam contoh nanti bagaimana karakteristik satuan pendidikan. Di sini adalah kondisi real satuan pendidikan. Di sini peserta didiknya itu petanya dari usia sekolah atau usia dewasa, dari latar belakang struktur sosial ekonominya seperti apa. Kemudian juga keberadaan satuan pendidikan itu digambarkan di sini. Ada di wilayah yang bagaimana, ada kebijakan pemdanya seperti apa, ada problem apa. Sehingga karakteristik satuan pendidikan inilah yang nanti akan tergambarkan, yang akan dijabarkan di komponen-komponen berikutnya. Nah, nanti komponen yang kedua nanti ada visi, misi, dan tujuan. Kemudian komponen ketiga nanti ada pengorganisasian pembelajaran. Di sini nanti akan dimunculkan struktur kurikulum di satuan pendidikan Bapak Ibu yang sesuai dengan konteksnya. Di situ juga nanti ditetapkan mengenai keterampilan-keterampilan apa saja yang di situ. Itu karena tergambarkan dari karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian
komponen berikutnya ada rencana pembelajarannya. Di situ nanti ada silabus, RPP atau modul ajar. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi pendampingan, evaluasi, dan ini juga sangat penting, pengembangan profesional SDM secara internal itu bagaimana dengan kondisi satuan pendidikan seperti ini. Kebutuhan-kebutuhan untuk peningkatan kapasitas SDM-nya seperti apa. Ini komponen yang terpenting, Bapak Ibu. Saya akan lebih cepat berikutnya. Nah, ini alur penyusunan karakteristik satuan pendidikan, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan kondisinya apa saja, sehingga ada rancangan program bagaimana, daya dukungnya seperti apa. Nah, ini nanti sangat terkait dengan hasil identifikasi kebutuhan Bapak Ibu. Lanjut. Setelah itu visi misi tujuan nanti dari contoh Bapak Ibu nanti bisa melihat ini semuanya dari hasil analisis kebutuhan. Visi itu tujuan jangka panjang satuan pendidikan yang kemudian dikonkretkan lagi di misi dan akan dijabarkan secara terukur itu di tujuan. Lanjut. Di dalam komponen pengorganisasian pembelajaran ada prinsip-prinsip yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Di mana organisasian pembelajaran ini nanti terkait juga nanti pemetaan SKK. Ada rasional seperti apa? Misalnya matematika perlu diberikan 4 SKK, IPA Bahasa Indonesia 3, kemudian prakarya ada berapa. Pemetaan ini tentu disesuaikan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian pembelajaran. Ada 4 hal, Bapak Ibu, di sini. Pada pengorganisasian pembelajaran yang terpenting adalah bagaimana memprioritaskan kebutuhan peserta didik. Karena kita semua di dalam pembelajaran untuk bagaimana kita merancang untuk SDM yang diluluskan. Jadi di sini kebutuhan peserta didik sangat penting, Bapak Ibu diperhatikan dan tentu disesuaikan dengan sumber daya pendidik SDM, sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan itu bisa enggak kalau kita menetapkan SKK sejumlah misalnya 3, mendukung enggak? Meskipun kebutuhan peserta didiknya sangat dibutuhkan itu. Nah, kan itulah Bapak Ibu prinsip-prinsip inilah yang perlu kita lihat. Selain itu juga sarana prasarana. Mendukung enggak di dalam satuan pendidikan? Dan yang terpenting misalnya SDM tidak terpenuhi, tapi kita bisa ada kemitraan. Kemitraan ini juga mempertimbangkan satuan pendidikan berjejaring dengan mitra-mitra yang ada. Ini juga sangat penting karena ini bisa mendukung untuk keterlaksanaan program-program bila misalnya satprasnya tidak mendukung, tapi kita bisa bermitra. SDM-nya secara internal tidak ada, kita bisa bermitra. Jadi ini prinsip-prinsip ini Bapak Ibu ini yang perlu ada di dalam pengembangan di dalam pengorganisasian pembelajaran. Lanjut. Jadi pengorganisasian pembelajaran nanti Bapak Ibu dari hasil analisis konteks atau kebutuhan itu nanti Bapak Ibu bisa memetakan SKK, bisa menetapkan program keterampilannya, Bapak Ibu bisa merancang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga di situ juga nanti bisa merancang pendekatan pembelajarannya. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Lanjut, komponen selanjutnya adalah penyusunan
perencanaan pembelajaran yang nanti Bapak Ibu dalam penyusunan perencanaan pembelajaran itu ada sesi khusus yang nanti akan dikawal oleh Pak Eko dan nanti ada Bu Astatik dan Pak Kustopo. Nah di sini bagaimana nanti Pak Eko akan menjelaskan bagaimana menurunkan ini untuk kurikulum merdeka Bapak Ibu menurunkan CP kemudian dari TP, kemudian juga akan ke ATP. Nah, ini adalah perencanaan pembelajaran ruang lingkupnya satuan pendidikan, penyusunan ATP atau silabus. Kemudian lingkup kelasnya nanti bagaimana menyusun modul ajar atau RPP. Itu Bapak Ibu, jadi ini komponen-komponen inilah yang nanti ada di dalam dokumen kurikulum operasional. Yang nanti dari sini Bapak Ibu secara singkat tadi alur penyusunan kurikulum operasional Bapak Ibu sudah pahami dan nanti akan diterjemahkan dalam Bu Neneng yang akan menampilkan contoh kurikulum operasional dari satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu mudah-mudahan secara singkat alur ini bisa dipahami dan nanti akan dilanjutkan oleh Bu Neneng. Terima kasih Ibu, saya kembalikan ke moderator.